Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, saya Yuda Agung dari Departemen Kebijakan Makroprudensial. Saya asisten gubernur di departemen itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai framework kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Saya akan mulai dari konsepsi dasar dulu, apa itu SSK, kemudian apa itu kebijakan makroprudensial, dan kemudian saya lanjutkan dengan framework kebijakan makroprudensial di Indonesia, apa itu dasar hukumnya dan bagaimana implementasinya di Bank Indonesia. Nah, kemudian di bagian ketiga, saya juga menyinggung mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia, di mana salah satu dari komponen atau elemen dari bauran kebijakan adalah kebijakan makroprudensial. Jadi bagaimana interaksi antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan juga capital flows. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan peran liquidity assistant di Bank Indonesia di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dan kemudian diakhiri topik yang cukup strategis juga, yaitu koordinasi di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kita mulai dari bagian pertama mengenai konsepsi dasar SSK dan makroprudensial. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu ya mengenai 3 pilar kebijakan Bank Indonesia. Ya. Di dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran. Ya. Memang kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang bisa dikatakan baru di Bank Indonesia, karena ini kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia itu baru di-develop di sekitar tahun 2015. Nah, ini oleh sebab itu saya perlu jelaskan apa itu kebijakan makroprudensial. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih sebenarnya stabilitas sistem keuangan. Ya. Sistem keuangan itu stabil ya, bila sistem keuangan itu mampu bertahan terhadap gejolak, ya, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif, sehingga dia berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah sistem keuangan, itu pasti selalu dihadapkan pada gejolak. Apakah itu nilai tukar, apakah itu kemudian penurunan PDB, kenaikan suku bunga dan sebagainya. Itu adalah shock-shock yang kemudian harus dihadapi oleh sistem keuangan kita. Ya. Nah, intinya adalah bagaimana kita menjaga agar sistem keuangan itu kokoh, kuat, ya, di dalam menghadapi shock-shock, menghadapi gejolak-gejolak yang ada. Ya. Dan bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan kalau terjadi gangguan terhadap sistem keuangan. Nah, dalam konteks ini secara mikro, ya, secara individu elemen di dalam sistem keuangan itu juga harus strong. Jadi bank harus strong, ya. Kemudian korporasi juga harus strong. Ya, begitu juga rumah tangga, ya, sehingga kalau terjadi shock dia tidak berdampak atau tidak mengalami kolaps. Jadi secara mikro elemen-elemen di sistem keuangan itu harus dijaga agar dia berada pada posisi yang kokoh. Dan secara makro itu juga kita melalui kebijakan makroprudensial itu menjaga agar secara sistem keuangan secara keseluruhan itu juga dia
bisa bertahan terhadap shock-shock. Nah, jadi apa bedanya antara mikroprudensial dengan makroprudensial? Nah, saya sering mengibaratkan mikroprudensial itu seperti kita memelihara pohon, gitu ya. Kita menjaga agar pohon itu bisa sehat, ya. Sama dengan kebijakan mikroprudensial itu fokus pada kesehatan individu lembaga keuangan. Nah, makroprudensial itu lebih fokus pada menjaga hutannya, ya, fokus pada menjaga sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya individu-individu lembaga keuangan. Mengapa kita perlu kebijakan makroprudensial? Tadi saya katakan bahwa memang kebijakan makroprudensial ini relatif baru kita terapkan di tahun 2015. Dan itu memang salah satu rekomendasi dari G20. Ya. Ini kebijakan makroprudensial ini menjadi populer juga setelah adanya krisis keuangan global. Apa lesson learned dari krisis keuangan global? Lesson learned-nya adalah bahwa kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial tidak cukup di dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Ya. Jadi walaupun inflasi rendah, pertumbuhan kelihatannya stabil, dan juga secara mikro institusi keuangan itu sehat, tapi ini tidak menjamin terjadinya stabilitas sistem keuangan. Nah, kita tahu bahwa krisis ekonomi global itu justru diawali, ya, dengan pertumbuhan ekonomi global yang sangat baik, ya, pertumbuhan stabil, inflasi rendah, dan juga institusi-institusi keuangan dalam kondisi sehat. Toh kemudian terjadi krisis ekonomi dan keuangan global. Mengapa itu terjadi? Ya, karena dengan inflasi yang rendah dan suku bunga rendah, semua agen ekonomi, semua investor moving in the same direction untuk mencari yield yang lebih tinggi. Ya, waktu itu terciptalah apa yang disebut dengan mortgage-backed securities. Ya, semua, ya, mulai dari Amerika, kemudian juga di Eropa dan Asia, semua bermain dengan MBS, mortgage-backed securities. Ketika trust terhadap MBS tadi yang awalnya AAA rating, kemudian trust terhadap instrumen itu menurun, maka semua menjual MBS yang pada akhirnya itulah menjadi sumber dari krisis keuangan global. Jadi intinya bahwa di dalam sistem keuangan, selain stabilitas makro, selain institusi keuangan yang sehat, kita memerlukan kebijakan makroprudensial untuk melakukan countercyclical terhadap perilaku investor yang moving in the same direction yang menyebabkan risiko di dalam sistem keuangan. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi sumber risiko sistemik dalam sebuah sistem keuangan, ya, ada dua dimensi. Ya, dimensi yang pertama sering disebut dengan dimensi time series. Ya, jadi slide ini sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk memahami makroprudensial. Slide inilah yang paling penting. Jadi di dalam sistem keuangan, ya, itu pelaku di dalam sistem keuangan itu bergerak secara inherent itu procyclical. Ya, apa itu procyclical? Procyclical itu bergerak sejalan ataupun mengikuti tren dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi di dalam katakanlah ekonomi sedang fase ekspansi atau sedang boom, maka biasanya
pelaku-pelaku di dalam sistem keuangan itu optimis yang berlebihan. Ya. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, kredit kemudian didorong untuk tumbuh tinggi. Ya, yang menyebabkan kemudian harga aset juga naik. Ya, leverage naik, orang berlomba-lomba untuk berhutang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dan itu kemudian terjadilah akumulasi risiko. Ya. Dan kalau kita lihat di grafik ini ya, kelihatan kalau dalam kondisi yang normal itu di garis yang garis yang tipis itu ya, line yang tipis. Tapi kemudian dengan tadi over optimisme yang berlebihan, kredit tumbuh tinggi, harga aset naik, leverage naik, itu kemudian mendorong ekonomi menjadi lebih tinggi lagi dari yang seharusnya. Jadi ada perilaku boom bust di dalam sistem keuangan. Sebaliknya ketika ekonomi itu kemudian melemah, semua pelaku memiliki persepsi yang pesimis terhadap ekonomi. Bank-bank juga enggan untuk menyalurkan kredit karena melihat risikonya yang tinggi, harga aset kemudian turun, perusahaan juga melakukan deleveraging, mengurangi leverage-nya, semua menghindari risiko. Yang ini kemudian justru mendorong kontraksi ekonomi lebih dalam. Ya. Jadi prosiklikalitas di dalam sistem keuangan itu menyebabkan terjadinya boom pada saat ekspansi dan kemudian bust pada saat ekonomi sedang mengalami kontraksi. Jadi fluktuasi ekonomi menjadi berlebihan, ekonomi menjadi tidak stable. Nah, kalau kita lihat histori di Indonesia, itulah yang terjadi di dalam masa-masa krisis, khususnya krisis keuangan ya. Asian crisis, global financial crisis, taper tantrum itu selalu diawali dengan pertumbuhan kredit yang tinggi. Ya. Kita ingat sebelum 98, tahun 90-an awal itu adalah fase-fase di mana pertumbuhan kredit sangat tinggi, apalagi waktu itu didorong oleh berbagai macam deregulasi, ya. Utang luar negeri juga tinggi. Nah, itulah karena memang optimisme berlebihan sebelum krisis Asia. Global financial crisis juga diikuti hal yang sama, ya. Inflow masuk berlebihan, ya. Kemudian juga tercipta instrumen-instrumen tadi yang MBS dan sebagainya. Taper tantrum hal yang sama juga, ya. Didahului oleh boom di dalam commodity prices yang kemudian menyebabkan inflow masuk, banyak orang yang kemudian juga berspekulasi di dalam property sector, ya. Jadi kenaikan harga properti waktu tahun 2012-2013 itu cukup sangat tinggi. Nah, itu yang kemudian menjadi ekonomi kita tumbuh 6% ya di 2011-12 gitu ya, kita tumbuh di atas 6%. Nah, tapi setelah krisis terjadi, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Kredit merosot, kemudian juga harga aset turun dan sebagainya, ya, di leveraging terjadi. Nah, di sektor eksternal hal yang sama juga terjadi. Ketika ekonomi tumbuh tinggi, maka investor asing juga mempunyai optimisme yang berlebihan terhadap ekonomi kita, ya, sehingga terjadi capital inflow, ya. Dan ketika sebaliknya yang terjadi, setelah fase kontraksi, terjadilah capital reversal. Ya. Jadi inilah yang akan diatasi oleh kebijakan makroprudensial. Ya. Dia melakukan counter cyclical terhadap boom bust di dalam ekonomi. Ya. Jadi dia melakukan counter cyclical kalau orang sedang
optimisme berlebihan, nah itu direm dengan cara kebijakan-kebijakan. Misalnya LTV ya, kalau harga properti naik, maka LTV-nya juga diperketat. Kalau kredit tumbuh berlebihan juga akan diperketat. Kita ada kebijakan rem misalnya, berapa pertumbuhan kredit yang optimal, berapa rasio antara lending dengan deposit yang optimal gitu ya. Nah itulah kebijakan makroprudensial untuk melakukan counter cyclical terhadap perilaku-perilaku yang risk taking ataupun risk averse di dalam perekonomian. Nah, sumber risiko yang kedua itu adalah dimensi cross section. Ya, dimensi cross section ini bersumber dari adanya kegagalan dari institusi bank institusi atau bank yang mengalami yang sistemik, ya. Bank yang besar yang sistemik, dia mempunyai interconnectedness dengan lembaga-lembaga atau bank yang lain atau bahkan dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank yang lain. Ya, kalau lembaga yang sistemik ini kolaps ataupun gagal, maka tentu saja dia memiliki dampak kepada lembaga-lembaga yang lain yang sehingga secara sistem itu menjadi sumber risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kedua, sumber risiko dari yang cross section ini adalah adanya common risk exposure. Ya, kalau semua bank misalnya memberikan kredit pada sektor properti, ketika sektor properti itu ambruk, maka semua bank akan terekspos pada risiko yang sama. Atau memberikan kredit pada sektor komoditi, ya, ketika harga komoditi itu turun, maka tentu saja semua akan terekspos pada risiko ini. Ya, inilah sumber risiko yang kedua. Nah, bagaimana peran kebijakan makroprudensial dalam menjaga SSK? Kebijakan makroprudensial ya dia akan mengadres atau mengatasi sumber risiko baik yang berasal dari prosiklikalitas maupun yang bersumber dari interconnectedness. Nah, dari risiko yang bersumber dari prosiklikalitas, kebijakan makroprudensial fungsinya atau apa yang dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan dengan melakukan kebijakan-kebijakan countercyclical, misalnya CCYB, rem dan sebagainya. Nah, sementara untuk yang kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko interkoneksi itu dengan mencegah gagalnya institusi sistemik dan mencegah terjadinya common risk exposure yang berlebihan. Nah, sehingga ini yang diatasi dari sisi bagaimana menjaga banknya, bank sistemik itu agar tidak kolaps, bagaimana agar semua tidak terekspos pada risiko yang sama. Misalnya konsentrasi dari pinjaman itu juga bisa diatur supaya tidak terjadi common risk exposure dari sistem keuangan secara keseluruhan.